Di era perdagangan modern seperti sekarang ini, barang dijual dalam keadaan telah dikemas atau terbungkus. Fungsi kemasan bukan lagi sekedar sebagai wadah, pembungkus, atau pelindung barang, tetapi juga memiliki fungsi pemasaran. Desain kemasan dapat meningkatkan branding produk. Dan yang tidak boleh dilupakan, bahwa kemasan juga memiliki fungsi informasi. Fungsi informasi ini berkaitan erat dengan aturan yang berlaku. Salah satu yang paling dasar adalah aturan barang dalam keadaan terbungkus. Pelaku usaha yang mengemas atau membungkus barang untuk diperdagangkan, wajib paham aturan barang dalam keadaan terbungkus, yang selanjutnya disebut BDKT. Kita mulai dengan sedikit penjelasan awal apa itu BDKT. Pada umumnya barang yang diperdagangkan itu dihasilkan oleh industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Pelakunya yaitu industri kecil dan industri menengah, yang disingkat IKM, serta industri besar. Barang yang dihasilkan oleh industri ataupun non-industri, tentunya akan diperdagangkan sesuai dengan kuantitasnya. Kuantitas barang yang diperdagangkan tersebut akan diukur, ditakar, atau ditimbang. Jika pada saat diperdagangkan, pembeli menyaksikan barang tersebut diukur, ditakar, atau ditimbang menggunakan alat ukur, alat takar, atau alat timbang. Sedangkan jika sebelum diperdagangkan, pembeli tidak menyaksikan barang tersebut diukur, ditakar, atau ditimbang karena telah berbentuk barang dalam keadaan terbungkus atau BDKT. Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan BDKT adalah objek metrologi legal. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Dasar hukum BDKT yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, atau UML. Adapun peraturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan lain yang berlaku. Peraturan pemerintah ini terkait Pasal 22 Ayat 1 huruf B UML. Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang barang dalam keadaan terbungkus, yang memuat pengaturan lebih lanjut tentang BDKT sesuai amanat Pasal 24 UML. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Salah satu pasal dalam UML terkait BDKT ikut mengalami pengubahan. Pasal 24 tentang pengaturan lebih lanjut mengenai BDKT, yang pada UML dalam bentuk keputusan menteri, kemudian pada Undang-Undang Cipta Kerja menjadi dalam bentuk peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Berikut isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terkait BDKT. Pasal 22. Ayat 1. Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai a. Nama barang dalam bungkusan itu. b. Ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 Undang-Undang ini. c. Jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan. Ayat 2. Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus dengan angka Arab dan huruf Latin di samping huruf lainnya dan mudah dibaca. Pasal 23. Ayat 1. Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang ini wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus. Ayat 2. Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang ini serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya. Pasal 24. Pengaturan mengenai barang-barang dalam keadaan terbungkus sesuai pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.
Pasal 24 ini oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, diubah menjadi berbunyi. Ketentuan lebih lanjut mengenai barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Pasal 31. Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya A. Kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau B. Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang ini. Pasal 32. Ayat 2. Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000. Ayat 3. Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000. Pasal 31 dan 32 WML ini terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dengan ancaman yang lebih berat. Pasal 8 huruf B dan I Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang, serta tidak memasang label yang memuat nama barang, ukuran, berat garing isi bersih atau neto, nama dan alamat pelaku usaha. Sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang melanggar sesuai Pasal 62 Ayat 1. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, pokok-pokoknya terkait BDKT yaitu pengaturan tentang BDKT, ada pada Pasal 133 sampai dengan Pasal 137. Sanksi administratif, ada pada Pasal 166 sampai dengan Pasal 173, berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan atau pencabutan perizinan berusaha. Adapun sanksi administratif ini dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu secara bertahap dan atau secara tidak bertahap. BDKT atau barang dalam keadaan terbungkus adalah barang yang dimasukkan ke dalam kemasan, baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian, dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. Adapun ruang lingkup pengaturan BDKT yaitu berlaku untuk BDKT produksi dalam negeri, impor, atau pengemasannya di wilayah Republik Indonesia. Dikecualikan untuk makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 hari. Pengaturan tentang BDKT dilakukan untuk memastikan pencantuman pelabelan kuantitas dan kesesuaian kuantitas. Pencantuman pelabelan kuantitas yaitu ketentuan pada label atau kemasan barang. Wajib mencantumkan kuantitas. Wajib mencantumkan nama barang. Wajib mencantumkan nama dan alamat perusahaan. Untuk dapat memahami ketentuan pelabelan, kita ambil contoh BDKT berikut ini. Kopi bubuk adalah contoh nama barang, dengan ketentuan penulisan singkat, benar, dan jelas. Selanjutnya nama dan alamat perusahaan. Penulisan alamat harus jelas. Jika perusahaan produsen atau importir berbeda dengan perusahaan pembungkus, nama dan alamat perusahaan pembungkus tetap harus dicantumkan. Berikutnya adalah kuantitas. Di sini dicontohkan berat bersih 100 gram, dengan penulisan G kecil. Pencantuman kuantitas paling sedikit meliputi isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah hitungan, berat tuntas, panjang, dan atau luas, disertai dengan pencantuman satuan ukuran, lambang satuan, atau hitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulisannya singkat, benar, dan jelas. Sebagai panduan penulisan singkat, benar, dan jelas terkait lambang satuan, kita dapat mengacu pada lampiran 2, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang BDKT, seperti pada tabel berikut ini.
Ketentuan pelabelan selanjutnya yaitu informasi yang dicantumkan pada kemasan dan atau label BDKT harus menggunakan tulisan yang mudah dibaca, jelas, dan benar. Terkait pencantuman kuantitas agar mudah dibaca, kita dapat mengacu pada lampiran 1, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang BDKT yang mengatur tentang tinggi huruf dan angka kuantitas nominal, seperti pada tabel berikut ini. Ketentuan pelabelan selanjutnya yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti. Penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin dapat digunakan jika tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya. Selanjutnya yaitu pencantuman informasi pada kemasan dan atau label BDKT dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca. Dan pencantuman informasi pada kemasan dan atau label BDKT harus bersifat tetap. Setelah memastikan pencantuman pelabelan kuantitas dengan benar, yang tidak kalah pentingnya adalah pelaku usaha harus memastikan kesesuaian kuantitas sebagaimana dicantumkan pada label BDKT. Seperti pada contoh BDKT sebelumnya, tertulis berat bersih 100 gram. Pelaku usaha wajib menjamin berat bersih barang tersebut adalah 100 gram. Berat bersih adalah berat isinya saja, bukan berat kotor atau berat dengan kemasannya. Kesimpulannya, pelaku usaha wajib memastikan pelabelan kuantitas telah tercantum dengan benar dan wajib menjamin kebenaran kuantitas sesuai dengan yang tercantum dalam kemasan dan atau labelnya. Sudah sesuaikah pelabelan produk Bapak Ibu? Silahkan pindai kode ini untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri. Setelah memindai kode tersebut, selanjutnya Bapak Ibu akan masuk ke halaman formulir untuk kemudian diisi sesuai dengan data produk Bapak Ibu. Hasil akhirnya Bapak Ibu akan menerima surel dengan lampiran berkas format PDF panduan pelabelan barang dalam keadaan terbungkus. Pindai kode ini untuk informasi lebih lanjut atau untuk menghubungi kami. Pastikan produk Bapak Ibu memenuhi ketentuan pelabelan dan kesesuaian kuantitas. Jangan lupa suka, bagikan, dan berlangganan saluran ini. Terima kasih telah menyaksikan.